Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para peserta webinar AHS Academic System pada hari ini yang sudah bergabung pada tanggal 20 Juni 2020. Acara ini sebenarnya merupakan acara yang sangat baik sekali ya. Jadi sinergisitas antara FKUGM, RSUP Dr. Sarjito dan beberapa rumah sakit jejaring pendidikan yang bersama-sama dengan Fakultas Kedokteran. Kemudian pada kesempatan kali ini webinar dari AHS akan membahas tentang imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Topik ini memang sangat untuk para ibu-ibu muda ya, keluarga muda itu mereka banyak sekali menanyakan ini bagaimana imunisasinya, karena pada masa pandemi COVID ini jujur saja masyarakat pastinya takut ya datang ke rumah sakit gitu, kayak suatu momok yang menakutkan gitu ya. Tetapi dalam perjalanan waktunya bahwa imunisasi itu sangat penting ya, karena kita tahu bisa mencegah untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, pada kali ini webinar AHS akan membahas tentang imunisasi ini, dan AHS UGM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini telah hadir pada acara webinar ini dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY, yaitu dari Kepala Bidang P2P Dinkes DIY. Selamat datang Ibu Dr. Berti Murtiningsih MKes, nggih. Ya, selamat datang. Terima kasih sekali ya. Kemudian sebagai narasumber yang kita nanti adalah Dr. Maineni Sitaresmi, spesialis anak konsultan PhD. Beliau adalah staf pengajar ilmu kesehatan anak di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan Rumah Sakit Pusat Dr. Sarjito, dan juga sebagai Ketua Komda KIPI DIY. Pertama-tama kami persilahkan kepada Ibu Berti Murtiningsih MKes untuk memberikan sambutan ya untuk acara kesempatan kali ini. Kami persilahkan Ibu Berti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dr. Maineni selaku Ketua Komda KIPI DIY, juga dalam kesempatan ini Dr. Ade sebagai moderator. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Maineni dan AHS yang sudah bersama-sama kita untuk bagaimana menyapa, terutama menyapa teman-teman imunisasi yang ada di kabupaten kota. Pada kesempatan ini mungkin kita akan refresh kembali, karena imunisasi kita saat ini beberapa waktu ini selama 3 bulan ini memang banyak sekali kendala, terutama dalam hal bagaimana pelayanan ini bisa berjalan dengan aman. Nah, kita khawatir kalau dengan pandemi COVID ini cakupan imunisasi pada sasaran kita yang sudah kita tetapkan, terutama bayi, balita, dan ibu hamil ini tidak sesuai dengan target yang kita sudah sepakati pada tahun lalu. Nah, mungkin nanti kami berharap Dr. Maineni bisa menyampaikan lebih detail mengenai pelaksanaan imunisasi ini pada masa pandemi COVID. Untuk itu mungkin saya tidak terlalu panjang lebar, saya hanya akan menyampaikan bahwa pada saat ini kondisi cakupan imunisasi kita di DIY ini untuk bayi dan balita, nah, sampai dengan bulan Mei tahun 2020 ini masih di bawah target, dan itu ya hasilnya memang baru separuh lebih ya Pak, ya separuh lebih dari target yang kita tetapkan baru tercapai seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti setelah kita harapkan pandemi ini tidak terlalu lama sehingga kita bisa mengejar target kita ini. Juga demikian yang terjadi pada cakupan imunisasi yang lain.
Saya tidak usah sebutkan satu persatu ya Pak Yani ya. Nah, intinya bahwa target ini masih belum bisa kita capai dengan baik. Nah, kemudian perlu juga saya laporkan untuk Dr. Mei bahwa memang kegiatan kita imunisasi di Vaskes ini tetap berjalan dan kita sudah menerapkan petugas dengan menggunakan APD maupun sistem antriannya juga di puskesmas ini juga sudah ditata dengan baik. Ya memang mungkin karena masyarakat juga saat ini masih agak takut-takut datang ke Fasiankes dan mudah-mudahan nanti dengan kondisi di daerah istimewa Yogyakarta ini yang sebetulnya relatif lebih aman dibandingkan dengan daerah Jawa yang lain, mungkin nanti dengan arahan Bapak Gubernur bahwa kita saat ini sedang menyiapkan new normalnya DIY, ini mungkin nanti masyarakat sudah bisa lebih paham dan lebih percaya untuk datang ke fasilitas kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada. Juga saat ini memang juga ada beberapa posyandu yang sudah melakukan sweeping untuk kegiatan imunisasi kita ini di lapangan. Nah, dari yang saya sampaikan tadi mungkin ada hal yang perlu kita cermati bahwa ternyata memang cakupan imunisasi di semua yang kita targetkan itu semuanya belum mencapai target di bulan Mei ini, dan dalam pelaksanaannya juga sebetulnya kita sudah menerapkan berbagai protokol kesehatan yang ada, tetapi memang masih sangat perlu untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat dengan lebih baik lagi, lebih optimal lagi. Lalu permasalahan apa yang sedang terjadi di dalam program imunisasi ini? Yang pertama, hampir satu tahun ya, belum lebih deh. Itu vaksin IPV kita genap satu tahun ya Pak Yani ya. Genap 1 tahun ini memang belum bisa terrealisasi untuk IPV kita. Nah, memang untuk masyarakat yang mampu ini secara mandiri IPV sudah dilakukan, tetapi bagaimana untuk yang kurang mampu? Nah, kita saat ini menunggu, ya ini ada janji-janji manis tapi nggak selesai-selesai. Masih menunggu bagaimana pusat ini nanti akan memberikan fasilitas untuk vaksin kita IPV ini. Nah, berikutnya yang menjadi masalah kita mungkin nanti karena kalau pandemi ini akan lama terjadi, itu adalah bagaimana kita menyediakan APD untuk petugas-petugas kita. Dan juga mudah-mudahan nanti masyarakat, ibu-ibu kita yang membawa putra-putrinya ini bisa tetap taat pada protokol kesehatan untuk menggunakan masker apabila datang untuk mendapatkan pelayanan imunisasi. Mungkin dari itu, mungkin dari saya hanya sampai ini saja karena nanti waktunya terlalu lama dan kita menunggu bagaimana Bu Dr. Maineni nanti akan memberikan berbagai arahan untuk program imunisasi di daerah istimewa Yogyakarta. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Maineni dan seluruh jajaran dalam penyelenggaraan webinar untuk imunisasi ini. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pada Ibu Berti Murtiningsih, MKes yang sudah memberikan sambutannya dan memberikan pokok-pokok permasalahan yang terjadi di lapangan ya. Kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kita kali ini, Dr. Maineni Sitaresmi, PhD SPAK, untuk memberikan pemaparan materi tentang imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Kami persilahkan kepada Dr. Maineni. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah didengar dengan
Jelas, Bu Ade? Jelas sekali, jelas banget. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semua, terutama untuk Dr. Gigi Berti dan juga Bapak Ibu yang ikut hadir dalam acara ini. Ini adalah kami ingin spontanitas ya, karena ada beberapa yang menanyakan mengenai imunisasi, sehingga saya udah mungkin akan lebih bagus kalau kita ada Zoom meeting seperti ini, dan mudah-mudahan nanti kita akan serial mengadakan kegiatan ini. Nanti di akhir acara ini kami mohon untuk Bapak Ibu mengisi kuesioner terkait dengan sertifikat, dan nanti ada kira-kira topik apa yang mungkin dihadapkan oleh Bapak Ibu. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan mengenai imunisasi pada saat pandemi. Nah, ini biasanya banyak pertanyaan ya, apakah imunisasi tetap diberikan atau ditunda? Kira-kira aman nggak? Aman bagi kita, mungkin aman bagi anak-anak kita. Kemudian kalau memang dilakukan, bagaimana prosedurnya? Kemudian juga ada pertanyaan lagi, imunisasi kita ini apakah bisa mencegah COVID atau memperringan COVID, gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita bisa bahas pada 1 jam pertama ini ya. Jadi ini adalah survei yang dilakukan oleh WHO bahwa tentang dampak COVID-19 pada pelayanan imunisasi. Jadi karena sejak awal bulan ini, Maret itu kan sudah dinyatakan sebagai pandemi, semua orang fokus pada pelayanan COVID, sehingga banyak pelayanan-pelayanan esensial lain yang kemudian berhenti, termasuk diantaranya adalah imunisasi. Nah, ini menurut WHO itu ada 53% dari 126 negara di dunia itu pelaksanaan imunisasinya terganggu. Jadi tidak hanya Indonesia ya. Sehingga diperkirakan ada 80 juta anak di bawah 1 tahun di 68 negara yang terancam mungkin tidak mendapatkan imunisasi tepat waktu dengan banyak alasan. Dan tentunya ini menjadi suatu faktor risiko. Mudah-mudahan tidak, bisa saja nanti menjadi epidemi lagi yang bukan karena COVID, tapi dengan penyakit yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Dan ini juga pengalaman dari epidemi Ebola, waktu itu 4 tahun yang lalu, semua berhenti, ternyata habis itu ada outbreak campak, malaria, HIV, dan juga tuberkulosis. Nah, ini adalah survei yang dilakukan oleh UNICEF dan Kementerian Kesehatan akhir-akhir ini, ya bulan kemarin, dengan respondennya hampir lebih dari 5.000 teman-teman yang melakukan vaksinasi dan koordinator di 34 provinsi, ada 368 kota kabupaten. Mungkin teman-teman ada yang mengikuti survei ini, hasilnya bahwa ya cukup prihatin ya, 84% layanan imunisasi terganggu. Ya, dari sini 32% total ya berhenti di puskesmasnya, 68 sebagian melakukan. Nah, ini tentunya mudah-mudahan di akhir-akhir ini sudah mulai banyak dilakukan ya. Nah, ini yang pembelajaran kita. Kenapa COVID-19 cepat menyebar dan menyebabkan banyak kematian ya? Karena apa? COVID-19 disebabkan oleh new SARS-2 ya. Jadi virus yang benar-benar baru, sehingga karena benar-benar baru, waktu itu hanya sedikit atau waktu awal belum ada manusia yang mempunyai terinfeksi, mempunyai kekebalan. Nah, nanti kemudian bertahap ada kekebalan. Nah, karena belum ada kekebalan maka dan belum ada vaksinnya, maka penyakit itu mudah sekali menular dan juga menyebabkan banyak kematian. Nah, belajar dari ini, kita jangan sampai terjadi outbreak penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ya. Contohnya sebelum COVID kita ada outbreak di dunia mengenai polio ya. Dulu kita sebelum ini di Jayapura ya, kemudian di Papua New Guinea. Nah, ini kan dekat dengan kita. Tahun-tahun sebelumnya kita ada difteri ya, KLB meninggal meskipun tidak sebanyak COVID, tapi ini cukup ya, setiap anak berharga. Dan ternyata sebagian besar adalah yang belum diimunisasi atau imunisasinya nggak lengkap. Nah, kita nggak mau kejadian ini seperti ini. Sehingga kemudian pada akhir Maret, Kemenkes membuat surat edaran mengenai imunisasi selama COVID. Ya, dan ini mengacu pada guideline yang dikeluarkan oleh WHO.
bahwa anjurannya kita semua tahu bahwa imunisasi itu untuk mencegah penyakit. Kalau cakupannya tidak bagus akan ada outbreak, maka diupayakan. Nah, ini ada kata diupayakan lengkap dan sesuai jadwal. Kemudian karena Indonesia itu sangat luas dengan pola transmisi yang berbeda-beda, dengan SDM yang berbeda-beda, maka apakah itu dilakukan bagaimana itu sangat tergantung pada kebijakan daerah setempat. Jadi tergantung pola transmisinya. Apakah di situ transmisinya sudah komunitas atau dia masih imported gitu ya. Itu kemudian yang berikutnya adalah sebelum COVID bagaimana sih epidemiologi kita, penyakit-penyakit yang bisa dicegah, kemudian cakupan imunisasi kita sebelumnya, dan juga tidak kalah pentingnya adalah sistem pelayanan kesehatan. Apakah sistem pelayanan kesehatan sudah capek ngurusi COVID sehingga SDM-nya nggak ada, kemudian logistiknya termasuk APD-nya, logistik vaksinnya, karena adanya ini juga akan mengalami gangguan transportasi. Tadi Bu Kabid sudah menyampaikan mengenai IPV ya, yang ini kemarin saya mengikuti rapatnya ITAGI, sebetulnya mudah-mudahan ada angin segar ya untuk polio IPV itu bisa masuk. Mudah-mudahan birokrasinya lebih mudah. Nah, jadi itu panduan umum. Kemudian di dalam SK Kemenkes ini bahwa prinsip vaksinasi tetap harus mempertimbangkan keselamatan ya. Jadi harus mempertimbangkan yang disebut dengan physical distance. Saya pikir semua sudah paham. Hanya yang memang jadi masalah adalah bagaimana menerapkannya. Ya, masih banyak karena ini COVID ini kan barang yang nggak kelihatan ya. Musuhnya nggak kelihatan, kadang-kadang tidak mudah untuk menyadarkan kita semua melakukan secara benar physical distance. Nah, kalau suatu daerah itu memang susah, misalnya suatu kabupaten ada outbreak gitu. Nah, maka mungkin sementara dihentikan tetap harus ada catch up, follow up. Dan yang penting tadi, pencatatan pelaporan dan dikuatkan surveillance-nya. Ya, surveillance-nya memang kalau bisa mungkin bergabung dengan surveillance COVID itu akan menjadi lebih efisien untuk melihat apakah bagaimana cakupan, apakah ada kenaikan penyakit-penyakit, misalnya difteri, mungkin pertusis gitu ya. Itu sangat penting kita lakukan. Nah, ini juga saran dan himbauan IDAI bahwa imunisasi tidak boleh ditunda sebaiknya ya. Pada anak usia 2 bulan, maka dia pertama hepatitis B harus segera begitu lahir harus diberikan. Kemudian OPV, kecuali di Jogja ya, ini di luar Jogja, memang sebaiknya diberikan sebelum pulang dari rumah sakit. BCG juga tetap diberikan, tidak boleh lebih dari 2 bulan, karena nanti konsekuensinya harus mantok tes gitu. Kemudian vaksin-vaksin pentavalen itu memang harusnya penta yang pertama kan kita 2 bulan. Kalau bisa ya sebelum 3 bulan sudah diberikan, intervalnya harusnya 4 minggu, bolehlah di interval sampai 8 minggu, misalnya karena suatu daerah agak susah waktu itu. Kemudian yang penta 3 ya sebaiknya sebelum 6 bulan sudah lengkap. Kemudian measles dan rubella, karena kita ketahui terutama campak itu kalau ada outbreak sangat luar biasa dengan segala komplikasinya. Nah, kemudian untuk booster memang pertama yang 18 bulan sebaiknya juga jangan ditunda. Nah, kemudian bagaimana sih prinsipnya? Ya, nomor 1 keamanan. Jadi penting baik petugas, bayi, dan komunitas. Nah, ini idealnya bahwa layanan imunisasi harinya tertentu, waktunya juga harus dipisahkan dengan layanan anak sakit. Nah, ini semua petugas maupun pengantar itu semuanya harus menggunakan masker dengan cara yang benar. Nah, ini yang mungkin harus kita greteh ya. Menggunakan masker adalah seperti ini, jadi hidungnya tertutup, kemudian ini juga tertutup ya. Jadi kan tidak dikalungke di leher atau mungkin hanya nutupi mulut. Jadi benar-benar hidung, mulut harus tertutup. Nah, bagaimana di bawah anak di bawah 2 tahun? Tidak direkomendasikan menggunakan masker ya. Karena anak-anak itu saluran nafasnya pendek, kemudian mudah terjadi tersumbat gitu, dia belum bisa menaik turunkan sehingga memang tidak dianjurkan. Hanya memang makanya nanti akan harus ada penjadwalan supaya tidak ada tidak terlalu lama menunggu. Dan ini memang harus ada triase, artinya bahwa
mungkin kalau itu dilakukan di posyandu, kader diminta untuk melakukan screening, jadi tidak demam, kemudian tidak ada gejala ke arah COVID. Memang sebelumnya kita bahwa batuk pilek bukan kontraindikasi ya kalau kita pada kondisi normal, tapi pada kondisi COVID ini karena Yogyakarta saya lihat juga terutama Sleman, Bantul itu kan daerah Gunung Kidul ya, transmisinya sudah lokal, maka memang agak susah ya membedakan. Maka ini mungkin ditunda sampai 14 hari nanti ada ya. Kemudian kalau apakah ada kontak dengan konfirmasi COVID atau PDP, nah ini nanti kita bahas itu kita tunda. Ya. Kemudian bagaimana dengan mencegah terjadinya transmisi. Maka sebaiknya dengan perjanjian dibuat tidak menumpuk. Nah, kemudian yang ngantar satu orang aja. Nah, yang penting anak-anak itu tidak usah pakai masker, tetapi diusahakan dia tidak pegang-pegang. Kan anak-anak misalnya 18 bulan kan jalan-jalan. Nah, yang penting tidak pegang-pegang. Kemudian harus sering dicuci, tidak boleh memegang muka, mulut, hidung gitu ya. Idealnya memang dilakukan di ruang terbuka. Karena sudah banyak penelitian di tempat ber-AC, ruangan tertutup, itu kalau ada yang ODP gitu, maka dia akan terakumulasi. Tapi kalau ruangannya terbuka di balai desa atau di puskesmas dibuka gitu, itu akan lebih aman. Dan tentunya harus ada jarak 1 meter ya antara penunggu satu dengan penunggu yang lain. Dan di tempat itu harus disediakan alat-alat untuk cuci tangan dan hand sanitizer. Nah, kemudian ini contoh-contohnya mungkin Bapak Ibu sudah melakukan, jadi ruangannya terbuka seperti ini. Kemudian, tetap protokol yang lainnya setelah vaksinasi diminta menunggu sekitar 15-30 menit untuk melihat adanya reaksi, terutama reaksi anafilaksi, meskipun sangat-sangat jarang. Nah, sebetulnya pada waktu kita ketemu dengan pasien untuk imunisasi itu adalah momen yang tepat untuk melakukan edukasi. Meskipun sekarang banyak sekali WA edukasi di mana untuk edukasi, tapi mungkin juga harus kita sampaikan mengenai manfaat, kemudian kemungkinan vaksin, kemungkinan terjadinya KIPI, nggak usah tidak ditutupi, tapi juga jangan menakut-nakuti, dan apa yang dilakukan, misalnya demam bagaimana, dan sebagainya. Kemudian tadi promosi mengenai COVID, cuci tangan, physical distancing, itu kalau nggak penting nggak usah keluar. Nah, kemudian menggunakan masker secara benar, kalau batuk gimana. Nah, ini yang penting. Nutrisi harus, aktivitas fisik penting. Jadi ini juga salah satu efek samping dari COVID itu banyak webinar cuma di komputer, nggak ada aktivitas fisik, makan juga, ini yang akan menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian edukasi mengenai gejala COVID-nya. Nah, untuk petugas kita yang melakukan imunisasi, kita harus sehat. Jadi kalau dulu batuk pilek ya mengerjakan nggak apa-apa. Tapi begitu kita batuk pilek nggak boleh kita melakukan layanan ya. Lebih baik, bahkan rekomendasinya kan dulu 65 tahun. Yang terbaru ini ada beberapa yang merekomendasikan di atas 45 tahun dengan penyakit komorbid. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya penyakit jantung, DM, itu sebaiknya tidak melakukan pelayanan ya. Karena risiko kalau kita terkena COVID itu lebih berat. Ya. Kemudian ini sebetulnya memang kita sebetulnya tidak hanya COVID, itu kita sebagai petugas kesehatan memang sebaiknya melakukan imunisasi influenza secara rutin setiap tahun. Artinya supaya kita tidak terinfeksi influenza yang bisa menularkan ke anak-anak kita yang kita layani. Ya. Kemudian sebaiknya ya tadi yang kita petugas itu ya benar-benar hanya melayani imunisasi, tidak melayani itu terutama yang di rumah sakit ya. Jadi yang di COVID ya COVID sendiri. Tapi kalau di puskesmas saya pikir nggak ada masalah ya. Nah, APD ini pertanyaan, APD-nya gimana? Karena sebetulnya screeningnya kalau sudah bagus, jadi yang datang ke tempat kita kan benar-benar sehat, ibunya insya Allah juga sehat, tidak COVID ya. Tapi memang disarankan ya menggunakan baju yang memang untuk bekerja, jadi nanti sampai rumah harus kita kita bersihkan karena kita mungkin di rumah punya anak kecil, kita mungkin punya ibu yang sudah tua yang nanti bisa berbahaya kalau terinfeksi gitu ya.
kemudian menggunakan masker, ya, kemudian menggunakan face shield, artinya kalau nanti muntah anaknya nangis itu akan lebih bagus lagi. Nah, kalau kita lihat secara umum imunisasi itu nggak perlu menggunakan sarung tangan, ya, secara umum. Di era COVID ini memang ada beberapa yang menganjurkan menggunakan sarung tangan, tetapi harus diingat kalau menggunakan sarung tangan tetap harus hand scrub. Harusnya idealnya satu pasien satu. Ya, tapi mungkin akan boros kalau ya tetap harus menggunakan hand scrub dengan alkohol. Jadi intinya seperti itu. Jadi satu pasien harus cuci tangan, satu pasien sarung tangannya bersih gitu ya. Ini cara cuci tangan, ini kesempatan kita. Dulu kan adanya akreditasi kan kita belajar cuci tangan. Nah, ini sebaiknya ini adalah momen yang bagus untuk menerapkan cuci tangan secara benar, ya. Kemudian tadi ventilasi, disinfektan alat. Nah, ini yang mengingatkan lagi, tidak hanya di COVID, setiap kita imunisasi, setiap kita melakukan misalnya suntikan KB tidak boleh dilakukan recapping karena takut kalau itu nanti ke tusuk jarum. Nah, ini kita nggak tahu dia punya hepatitis B, HIV dan sebagainya. Jadi sama sekali nggak boleh recapping, termasuk nggak boleh melepas jarum spetnya, dan jangan lupa pengelolaan limbah harus dimasukkan di dalam limbah yang memang khusus untuk bahan berbahaya seperti ini. Ya, ini. Kemudian, nah, bagaimana jadwal imunisasi sesuai jadwal, sebisa mungkin sesuai jadwal. Nah, supaya kita mengurangi jumlah kunjungan, maka berikan vaksin kombinasi. Ya, kita ada pentabio. Misalnya, saya lihat ada beberapa dari rumah sakit, bisa IPV sekarang nggak ada, kalau pasiennya mampu, kita sarankan untuk DPAP aseluler dengan polio, karena di situ sudah ada polionya. Kemudian, kalau di Jogja nggak ada masalah, suntikan ganda kita sering pentabio dengan IPV, dan Yogyakarta menjadi contoh karena di banyak provinsi yang lain itu memberikan suntikan bersama-sama di dua paha itu ketoknya rodok wedi, gitu ya, takut gitu. Kita insya Allah nggak apa-apa. Keuntungan dari vaksin kombinasi atau pemberian vaksinasi bersama-sama satu efektif, nggak usah berkali-kali datang. Kemudian juga sudah ada bukti penelitian ilmiah bahwa pemberian bersama atau sendiri itu sama efektifnya dan sama keamanannya. Jadi tidak akan meningkatkan efek samping KIPI. Kemudian juga mengurangi trauma. Ada yang bilang, disuntik 2 kali kasihan anaknya. Lebih kasihan lagi kalau dia berkali-kali harus datang karena traumanya akan berkali-kali. Kalau anak itu, kalau dia suntik ngek gitu, sakit, kemudian disuntik satunya, dia nggak terlalu tahu suntikan yang kedua. Ya, jadi sama. Ya. Kemudian kalau kita berikan bersamaan, berarti kan kita tidak menunda, mempercepat perlindungan, memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian kalau suntikan ganda kita berikan misalnya paha kanan, paha kiri, atau lengan kanan, lengan kiri. Kalau terpaksa di satu tempat itu harus minimal 2,5. Ya, ini kemudian, nah ini sekilas saja mengingatkan supaya vaksin kita efektif dan kita terlepas dari KIPI gitu ya, terutama yang kesalahan prosedur, maka satu rantai dingin ya, nanti bisa ini cukup satu kuliah sendiri lantai dingin. Kemudian yang penting adalah ini right of medical administration ini. Jadi pasiennya harus benar-benar pasien. Jadi misalnya salah namanya Arif ya, Arif A, Arif B. Jadi nomor 1 identitas, nama dan tanggal lahir. Kemudian kita lakukan screening apakah ada kontraindikasi atau tidak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah vaksinnya. Jangan sampai keliru. Misalnya pentabio dengan PD, DT dengan PD gitu ya. Kemudian waktunya jangan terlalu cepat. Ya, harusnya BCG umur sebulan diberikan pentabio misalnya gitu ya. Atau jadwalnya jadi jangan mundur, tapi juga tidak boleh lebih cepat dari yang direkomendasi. Misalnya penta 1, 2 kan intervalnya 4 minggu. Kok ini baru 3 minggu? Nggak boleh, karena dia tidak akan memberikan proteksi. Dosisnya juga harus benar, nggak boleh dikurangi gitu ya. Atau nanti juga gini, ternyata tidak boleh ya kita misalnya pentabio. Masih sisa kita ambil terakhir ternyata 0,25, harusnya 0,5. Kemudian digabung dengan file satunya supaya menjadi 0,5. Ternyata sebetulnya itu nggak boleh. Jadi harusnya dari satu file. Itu kalau kita baca di guideline-nya ya, WHO. Kemudian
suntikannya juga tempatnya dan caranya. Jadi kalau vaksin hidup ya seperti MR itu mesti subkutan. Kalau vaksin inaktif, vaksin yang lainnya itu harus intramuskuler. Ya, kemudian jangan lupa dilakukan dokumentasi. Nah, berikutnya adalah ini ya, persiapan. Jadi tadi vaksinnya jangan tertukar, ED-nya baik vaksin maupun pelarutnya harus kita yakinkan, warnanya juga kalau OPV kita nggak ada ya, indikator VVM, kemudian alat suntik ya sekali pakai kita semuanya kalau yang dari program menggunakan ADS ya, jadi nggak perlu digonta-ganti jarum gitu. Pelarutnya harus yang disediakan. Oh, harusnya NaCl, kok habis saya ganti yang lain, Aqua jadi Aquades yang lain nggak boleh, harus yang disediakan oleh pabriknya ya. Kemudian kita nggak boleh ngambil banyak disiapkan. Jadi ngambilnya segera sebelum kita suntikan supaya tidak salah, gitu ya. Ini yang tadi saya sampaikan sudah. Nah ini mungkin bagaimana membaca expired date. Kalau itu hanya bulan maka Agustus ya 31 Agustus. Tapi kalau tanggal sebelum tanggal ini, kemudian ini VPN, saya pikir semua sudah. Kemudian mengenai mengurangi rasa sakit. Nah, ini rekomendasi WHO. Disusui, kalau bayinya masih menyusui, itu akan lebih aman disusui. Karena disusui dia lebih tenang, mengurangi, kemudian ada manisnya, mengurangi distraksi juga. Ya. Dan memang sebaiknya lebih bagus digendong daripada ditidurkan. Ya, kecuali kalau ibunya nggak berani, saya tidur boleh. Tapi memang direkomendasikan digendong. Kemudian anak lebih besar dialihkan, diajak ngomong gitu ya. Nah, yang penting tidak perlu diaspirasi ya, karena itu akan membuat lebih sakit. Dan kalau kita tempatnya benar, nggak akan ada pembuluh darah yang besar. Kemudian tadi suntikan ganda tidak dimulai dulu dari misalnya kita penta dan IPV, gunakan IPV dulu baru penta. Ya, kalau misalnya rotavirus diberikan rotavirus dulu baru kemudian disuntik. Ya. Kemudian, ini karena salah satu gejala dari COVID itu adalah pneumonia, ya, tapi vaksin ini tidak bisa mencegah COVID, ya, tapi dia mencegah pneumonia, contohnya pentabio, MR, tapi ini juga direkomendasikan, cuma ini nggak masuk program pemerintah ya, PCV dan IPV. Berikutnya ini jadwalnya, saya pikir semua sudah tahu, ini juga jadwalnya IDAI. Nah, sekarang ini adalah rekomendasi dari WHO. Jadi bayi baru lahir yang bugar, yang sehat gitu ya, kecuali dia asfiksi ya, beda. Kalau bugar maka berikan segera hepatitis B setelah pemberian vitamin K. Ya. Kemudian tadi BCG diberikan juga sesuai dengan usia. Jadi kalau Permenkes itu kan kalau di layanan lahir di rumah sakit pas buka vaksin sebenarnya boleh sebelum pulang diberikan atau bisa 1 bulan ya. Atau di antara itu. Nah, ini mungkin sudah banyak yang tahu ya, bayi yang lahir dari ibu dengan COVID positif atau PDP sambil menunggu PCR, maka kalau biasanya kita menunda pemotongan tali pusat supaya mengurangi mencegah anemia, maka tidak lagi disarankan untuk menunda pemotongan tali pusat. IMD biasanya kita sarankan kalau ibunya positif COVID, PDP kita tidak sarankan. Ya. Kemudian, kalau biasanya bayi itu nggak perlu dimandikan supaya tidak hipotermi, pada ibu yang lahir COVID, yang bayinya stabil, bugar, ya tidak kecil, maka harus segera dimandikan untuk menghilangkan kalau misalnya ada virus yang COVID yang ada di kulitnya. Ya. Bagaimana kalau ibunya HBsAg positif? Ya, maka harus diberikan hepatitis B dan HBIG dalam 24 jam. Tapi kalau bayinya tidak bugar, asfiksi gitu ya, maka tetap diberikan HBIG, tapi vaksinnya ditunda sampai kondisinya stabil. Nah, ini ada di dalam SK Kemenkes beberapa pedoman ya. Nah, kalau pasiennya konfirmasi COVID ya, sembuhkan dulu, tunda sampai sembuh, 2 kali negatif, atau kalau tidak, misalnya daerah kalau di Jogja, saya pikir nggak ada masalah karena semua sudah ada PCR ya, di Fakultas UGM kita sudah siap 24 bahkan menerima dari Jawa Tengah karena kita sedikit gitu ya, gratis untuk dari rumah sakit sehingga sebetulnya nggak ada masalah. Begitu dia sembuh 2 kali negatif, kalau memang saat itu dia jatahnya vaksin ya berikan vaksinasi. Ya. Kemudian juga bagaimana kalau itu dengan kontak bapaknya
konfirmasi positif, ibunya konfirmasi positif, berarti dia ODP ya. Nah, kalau ODP tunda tata laksana sesuai ODP. Kalau PDP ya dirawat sampai sembuh, tapi kalau ODP nggak ada gejala, tunda sampai 14 hari. Kalau 14 hari nggak ada gejala, berarti dia baik-baik aja berikan vaksinasi. Ya. Kalau memang saatnya itu perlu divaksinasi. Nah, ini adalah sehingga kesimpulannya, ya, untuk melindungi anak dan untuk mencegah KLB, terutama anak di bawah 18 bulan, terutama ya, tetap diberikan imunisasi sesuai jadwal dengan mempertimbangkan physical distance, ya. Kemudian kalau bisa berikan vaksinasi pada saat datang itu beberapa vaksin yang memang jadwalnya. Jadi misalnya yang di rumah sakit biasanya mungkin pakai Invarik, maksudnya DPA seluler, kemudian dengan PCV biasanya kadang-kadang nggak besok harus datang sebulan lagi. Kalau sekarang berikan bersama-sama selama orang tuanya mau, ya, kita edukasi. Kemudian perlu komunikasi dan edukasi yang jelas pada orang tua dan masyarakat. Satu lagi saya tambahkan mengenai bias, ya, karena kemarin Bu Tuti menanyakan mengenai bias. Apakah bias itu diberikan? Nah, ini kan instruksinya dari pusat harus diberikan, ya. Semua anak harus diberikan, tapi tentunya harus ada persiapan nih, karena sekolah kita juga masih tutup, ya. Sampai saat ini setahu saya sekolah terutama untuk SD ke bawah itu hanya untuk daerah dengan hijau. Nah, kita kan kelihatannya masih belum, ya. Nah, oleh karena itu maka kita harus mendapat persetujuan dari gugus tugas. Nanti kita harus advokasi, ya. Kemudian apa sih keuntungan dan sebagainya? Nah, yang lebih penting adalah sosialisasi. Orang tua harus dikasih tahu, siswanya harus disiapkan. Kemudian tadi ya Pemda ya untuk menjelaskan manfaatnya, kemudian nanti penjadwalannya gimana. Berarti kan biasanya misalnya dalam satu sesi itu berapa sekolah, ini dijadwal. Nah, ini nanti dalam saat itu dan karena ini masih blended learning ya, jadi belum sekolah, pokoknya di sana disuntik langsung 30 menit pulang. Jadi tidak ada lagi kesempatan anak untuk karena anak-anak namanya ketemu dengan anaknya, engkau gabuk-gabukan, cium kanan dan sebagainya. Jadi benar-benar harus dimotivasi, kemudian pakai masker dengan cara benar gitu ya. Harus ada dukungan tempat yang luas, cuci tangan dan sarana kebersihan yang lain. Nah, ini harus disiapkan matang-matang. Kemudian yang berikutnya harus dipersiapkan SDM-nya, ya. SDM-nya, kemudian APD-nya yang tadi, jadi harus pakai masker, pakai face shield gitu ya, pakai baju gitu ya. Kemudian juga ini harus ada tadi di sekolah dan harus ada screening nih, misalnya tidak batuk, tidak pilek gitu, tidak dalam 14 hari tidak ada kontak dengan konfirmasi COVID gitu, itu harus kita yakinkan. Kemudian yang berikutnya adalah sekolahnya juga harus kita siapkan. Itu saja sebagai trigger untuk diskusi. Nanti kalau ada yang belum jelas, nanti monggo kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Maineni atas presentasinya yang lengkap, luar biasa sekali. Semoga bermanfaat buat para peserta webinar. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita buka untuk diskusi sekitar kurang lebih ada waktu 10 sampai dengan 15 menit. Kami persilahkan mungkin kepada para peserta webinar untuk bertanya. Mungkin dibuka Mbak Sopo jenenge Mbak Listi biar ada yang mau tanya. Karena semua di mute. Kemudian ini mungkin ada pertanyaan ini saya jawab aja yang di. Oh itu pertanyaan ya ini ya dari Uswatun Hasanah. Ini ada pertanyaan dari mana nih? Oh, okay. Yang pertama ini Aprilia Hestiningsih, untuk imunisasi lanjutan di usia 18 bulan, Penta booster dan MR booster boleh diberikan bersamaan atau tidak? Ini dari Puskesmas Kalibawang, Kulon Progo. Monggo, Dokter. Oh, iya. Terima kasih pertanyaan yang bagus dari Mbak Apriana. Ya, jadi
kalau kita lihat di jadwal, memang sebetulnya vaksin pentabio kan 18 bulan. Dulu MR sebelumnya itu adalah campak memang disarankan untuk 2 tahun, tetapi rekomendasi yang terbaru maka MR itu dilakukan pada usia 18 bulan bisa bersamaan dengan pentabio. Jadi karena yang satu adalah intramuskuler ya, jadi vaksin pentabio harus diberikan secara intramuskuler. Maka satu diberikan pentabio, yang satu diberikan MR. Jadi boleh bersamaan kita berikan. Nggak ada masalah, keamanannya juga sama, efek sampingnya juga sama. Nanti kemungkinan harus kita jelaskan mengenai kemungkinan demam ya. Kalau demam, kalau biasanya pentabio kan munculnya dalam 24 jam pertama ya, sampai 2 hari. Nah, itu makanya kita berikan parastamol untuk jaga-jaga, tidak perlu diberikan sebelum vaksinasi, jadi tidak ada rekomendasi untuk memberikan antipireksi atau parastamol sebelum vaksinasi, kecuali pada anak-anak yang punya riwayat kejang demam. Ya, kalau sebelumnya ada kejang demam, maka kita memang untuk mencegah terjadinya kejang, kita berikan profilaksi parastamol, tapi yang lainnya nggak boleh. Nah, ini muncul. Kemudian, dan itu pun tidak semua anak, ya. Meskipun yang pemberian penta yang booster, resiko untuk demam itu memang lebih besar ya dibandingkan yang awal, yang imunisasi 2, 3, 4 bulan. Tapi juga tidak semua, sekitar 30%-an. Kemudian untuk MR, kemungkinan demam ada, tapi juga lebih sedikit, hanya 10%. Itu munculnya biasanya hari ke-5 sampai ke-12, tapi itu pun juga sangat jarang. Sehingga boleh kita berikan bersama-sama. Pertanyaan berikutnya ini ya, Dok. Ini ada pertanyaan. Ada yang raise hand, Mbak Bu Titi ini. Oh ya, oke ya, silahkan. Monggo Bu Titi yang tadi. Ya, Bu Titi silahkan. Mohon maaf tadi yang Ibu Dokter ngendikake tadi bahwa batasan untuk BCG itu 2 bulan ya Bu? Maksimal 2 bulan. Diturunkan sedikit suaranya ya, speakernya supaya nggak mendengung. Maksimal 2 bulan ya Bu? Ya, maksimal, karena begitu dia usia 3 bulan, berarti kan kita ada konsekuensi harus melakukan mantok tes. Ya, enggak. Kalau BCG itu kan rekomendasinya, kalau kita lihat di peraturan kesehatan PP mengenai imunisasi tahun 2017, itu kan diberikan 1 bulan, atau kalau dia lahir di pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas, rumah sakit, dan pada saat itu sebelum pulang itu buka vaksin, kita boleh memberikan. WHO, karena WHO juga menyarankan untuk at birth. IDAI juga sekarang kita merubah rekomendasi juga bisa diberikan segera, tetapi memang tidak boleh lebih dari 2 bulan. Jadi begitu 3 bulan, maka dia harus dilakukan mantok tes. Padahal kita tahu bahwa mantok tes itu tidak semua puskesmas ada. Di rumah sakit pun juga tidak setiap ya kan, sehingga memang sebaiknya tidak kan, apalagi di Indonesia itu kan kejadian TBC itu kan nomor 3 ya, malah sekarang nomor 2, sehingga sebelum dia kontak dengan orang tua yang TBC, maka dia harus dilindungi dulu. Ya. Artinya begini ya Bu, untuk usia misalnya anak datang dengan 2 bulan lebih 1 hari, tetap di itu ya Bu, dimantuk ya? Bukan, mantok yang disebut dengan 2 bulan itu adalah 2 bulan 29 hari. Oh. Ya, jadi sebelum 3 bulan. Begitu 3 bulan, maka dia sudah lebih dari 2 bulan, maka dia harus mantok tes. Oh iya. 3 bulan mantok tes. Ya. Terima kasih Bu.
Terima kasih Bu Titi. Ini pertanyaannya luar biasa banyak sekali Dokter Meleni. Ini dari yang grup chat ya. Ada juga pertanyaan yang sudah dijawab dari Bu Meleni seperti pertanyaan Bu Titi. Ini Bu Vera Pratiwi dari Puskesmas Ngaglik 2, batasan untuk imunisasi BCG sampai usia berapa dokter? Dikarenakan ada bayi dengan orang tua status PDP dan bayi belum di BCG. Ya, jadi kalau orang tuanya PDP, ya berarti kan tadi dia kontak ya, maka kita tunggu sampai 14 hari kan untuk melihat kalau memang dia terinfeksi, maka 14 hari itu untuk melihat gejala. Kalau lebih setelah 14 hari tidak ada gejala, maka dia diberikan vaksinasi. Nah, idealnya tadi sebelum usia 3 bulan. Kalau setelah 3 bulan, maka dia harus mantok tes. Kalau misalnya sudah terlanjur lebih dari 3 bulan, ya berarti mantok tes. Kalau misalnya mantok tesnya nggak ada, nah ini sebetulnya kalau Permenkes itu tetap kalau klinisnya baik, tidak ada kontak TB, kita boleh memberikan vaksin, tapi harus dilihat reaksi akselerasi BCG-nya, gitu kan. Tapi kalau di Jogja sih insya Allah saat ini ada mantok tes. Ya. Oke, ada pertanyaan ini menarik sekali dok, dari Febela Ramadhani. Beda vial vaksin sama seandainya kurang dosisnya bisa diambilkan dari vial yang berbeda, boleh atau tidak dok? Ya, ini ternyata karena saya kebetulan besok juga memberi mengenai pemberian vaksin di IDAI Jawa Barat. Saya baca lagi nih di WHO, di CDC, itu jelas sekali. Tidak boleh menggabungkan dari 2 vial untuk memenuhi 1 dosis. Selama ini kan iman-iman ngirit, ya, ternyata nggak boleh karena resiko kontaminasi. Sehingga resiko terjadinya efek samping, infeksi itu mungkin akan lebih besar. Sama sepumpung ini saya lihat ada beberapa teman residen dan sejawat mengenai kita kan sering vaksin influenza yang harusnya pediatrik kan 0,25. Kita adanya 1 dewasa, berarti kita boleh nggak separuh? Ternyata itu juga tidak boleh ya. Saya baca karena 1 dosisnya juga belum tentu separuh itu 0,25. Kemudian kalau ditransferkan diambil separuh, ternyata itu juga risiko kontaminasi nggak ada. Ya. Pertanyaan lagi dok, ini dari Rubangi Dinas Kesehatan Kota. Bagaimana perlakuan terhadap anak baru lahir dan ibunya apabila ibunya terkonfirmasi swab COVID positif atau RDT-nya reaktif? Jadi kasusnya banyak kayaknya dok ya. Oke, ya. Jadi kalau ibunya positif ya, konfirmasi positif. Jadi sebetulnya ada aturannya ya mengenai persalinan. Kebetulan, ini nanti dokter Iding, tapi nggak masuk ya, akan menyampaikan hal itu juga. Jadi kalau ibunya positif, ya, jadi anaknya tadi ya tidak ada penundaan clamping, kemudian tidak IMD, kemudian dimandikan, kemudian dia diisolasi, ya, dipisahkan dari ibunya. Idealnya si bayi itu dia harus dilakukan swab ya dalam 24 jam, kemudian diulang lagi 48 jam kemudian. Itu idealnya. Ya, tapi kalau tidak ada maka dia diobservasi sampai untuk menimbulkan gejala. Nah, bagaimana dengan pemberian ASI gitu ya? Kalau ibunya konfirmasi, kemudian tapi bayinya bugar, ibunya juga sehat, itu sebetulnya WHO menyarankan boleh, tetapi dengan standar yang sangat ketat, misalnya maka dia kan tidurnya sendiri, hanya pada waktu menyusui maka dia ibunya menggunakan masker, kemudian menggunakan face shield, kemudian pakai sarung tangan gitu, kemudian menyusui. Nah, setelah menyusui maka kemudian dan ibunya juga tadi ya cuci tangan. Kemudian ada juga yang menganjurkan untuk kalau itu nggak memungkinkan, ada ibunya sakit apa-apa, itu boleh dengan ASI peras. Karena memang penelitian belum ada bukti bahwa
virus itu melalui ASI itu belum ada. Cuma harus dipertimbangkan juga obat-obat yang dikonsumsi ibu kalau ibunya misalnya dalam kondisi minum obat seperti itu. Ya, masih lanjut boleh ya dok? Ini pertanyaannya banyak soalnya. Pertanyaan lagi dok, ini dari Emma Dwi. Pertanyaannya ada 3 ini. Yang pertama, bagaimana jarak antara polio dengan MR? Yang kedua, bila anak belum di MR, tapi polionya juga belum selesai, kita harus memberikan yang mana dulu? Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan anak yang dengan riwayat kejang sampai usia hampir 24 bulan belum dilengkapi imunisasinya, sebaiknya diberikan oleh dokter spesialis atau boleh di puskesmas? Nah, ini mungkin banyak kejadian di lapangan, dok. Monggo, Dokter Mei. Oke, pertanyaan yang pertama tadi mengenai polio. Gimana yang ada di jarak polio dengan MR bagaimana? Gitu, dok. Ya, jadi sebetulnya kita rekomendasikan kalau anak itu harusnya kan polio tidak bersama dengan MR nih, karena polio kan polio misalnya harusnya kan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, MR-nya 9 bulan. Jadi sebetulnya enggak bersamaan. Tapi kalau misalnya karena suatu sebab anaknya tertunda pemberian vaksinasi, misalnya sampai usia 9 bulan dia belum dapat polio. Nah, boleh kita berikan bersama-sama polio dengan MR, bersama-sama. Kemudian karena MR itu vaksin hidup, polio itu vaksin polio injeksi ya, itu vaksin MR itu vaksin hidup, vaksin IPV itu inaktif, sebetulnya jaraknya tidak ada batas, jadi kapanpun bisa. Ya, tapi karena apalagi saat COVID ini kita usahakan sebaiknya anak tidak berkali-kali datang, maka kalau memang pada saat itu jadwalnya bersamaan, maka berikan bersamaan. Ya, secara basicnya polio dengan MR memang nggak bersamaan, tapi mungkin karena kondisi tertentu mundur. Itu tadi ya. Jadi kalau karena kondisi tertentu mundur, maka kita lakukan catch up imunisasi. Jadi catch up imunisasi itu berikan bersamaan, kemudian selama tidak ada kontraindikasi yang lainnya. Kemudian yang kedua mengenai kejang. Kalau anak itu kejang, demam, nah sederhana, jadi step gitu, itu tidak harus ke dokter spesialis, ya. Jadi bisa dilakukan di puskesmas. Saya pikir setiap puskesmas sekarang ada dokternya, jadi tetap harus dilihat dulu oleh dokter di sana untuk melihat klinisnya baik. Kalau itu kejangnya belum terkontrol atau kontrolnya susah dengan misalnya pasien cerebral palsy gitu ya, yang kemudian kejangnya masih baru bebas sebulan yang lalu, itu memang idealnya dengan supervisi oleh dokter spesialis anak. Ya kan, saya pikir di Jogja juga nggak ada masalah. Beberapa kami yang dari rumah sakit mungkin karena pas nggak buka gitu atau apa, kita memberikan surat pengantar untuk dibawa ke puskesmas untuk dilakukan di puskesmas. Ya. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi ya Dokter Mei ya, karena waktunya sudah mencukupi, atau 2 pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang mungkin sebagian besar pada penasaran juga. Dok, dari Sutarti. Dokter Mei mau tanya, apakah vaksin influenza untuk anak-anak bisa mengurangi risiko tertular COVID-19? Oke, jadi saat ini belum ada vaksin COVID. Ya, sekarang ada pengembangan, kemarin saya baru ikut rapat membahas itu, di dunia itu sekarang baru ada 13 calon kandidat vaksin yang clinical trial. Ada 100 berapa yang sudah juga mengembangkan tapi belum pada fase clinical trial. Jadi mungkin harapannya di akhir tahun atau awal tahun depan itu sudah ada vaksin COVID. Nah, vaksin-vaksin yang ada di sini tidak bisa mencegah COVID ya, tetapi vaksin-vaksin yang ada di sini adalah untuk mencegah penyakit yang tidak kalah beratnya dengan COVID. Jadi tetap harus dilakukan vaksinasi. Karena misalnya pneumonia, ya pneumonia itu tidak hanya disebabkan oleh COVID, bisa oleh tadi HIV, bisa karena pertussis, bisa karena streptococcus ya. Mungkin kalau anak itu
itu sudah terinfeksi itu kemudian kena COVID, mungkin dia mengurangi risiko komplikasi pneumonia yang karena apa tadi, karena pertusis, karena HIV gitu. Ya. Satu pertanyaan tepat sampai jam 2 ini, Dok. Ada pertanyaan dari Asih Supami. Toleransi sampai dengan usia berapa tahun untuk pemberian polio yang saat ini masih kosong? Karena memang seperti tadi disebutkan dari Dinas Kesehatan, polio memang terkendala ya, Dok ya? Ya. Ya. Jadi kalau polio nggak ada batasan maksimal, ya. Misalnya beda dengan rotavirus itu kan ada batasan untuk dosis kedua, misalnya 6 bulan dan 8 bulan tergantung jenisnya. Tapi polio kita bisa berikan misalnya anaknya 2 tahun gitu, baru ada boleh kita berikan. Cuma berarti kalau kita menunda pemberian polio, berarti kan ada risiko nanti kalau terinfeksi dia sakit. Tapi mudah-mudahan sih segera datang ada, dan mudah-mudahan memang Indonesia sudah tidak ada lagi importir polio ya, mudah-mudahan ya. Tapi kita mengharapkan mudah-mudahan polio segera ada vaksinnya. Ya, terima kasih Dr. Mei. Kita cukupkan waktunya jam 2 atau satu pertanyaan lagi, Dok? Monggo nggak apa-apa sih, saya nggak tergesa-gesa. Monggo silahkan kalau ada yang ya, saya nggak apa-apa, saya tadi udah pamit mundur 1/4 jam gitu. Oh iya, Dok. Ya, alhamdulillah. Ini pertanyaan bisa banyak sekali, Dok, ini yang bertanya. Ini ada pertanyaan menarik dari Nagati Hairunisa. Selamat siang, Dokter. Saya Nogati, izin bertanya terkait pencegahan COVID pada anak. Bagaimana penjelasan dokter sebelumnya bahwa penggunaan masker pada anak usia kurang dari 2 tahun tidak direkomendasikan? Apakah ada cara untuk mencegah masuknya droplet di saluran pernafasan untuk anak, Dokter? Terima kasih. Ya, benar. Jadi bahwa anak di bawah 2 tahun nggak direkomendasikan untuk COVID. Sehingga bagaimana sih mencegahnya? Ya intinya adalah kalau kita yakinkan di sekitar itu nggak ada yang COVID gitu kan. Nah makanya disarankan satu, layanan imunisasi harus berpisah dengan yang sakit. Gitu kan. Jadi kalau bisa ya imunisasi jamnya tertentu. Kemudian kalau dulu mungkin untek-untekan gitu ya, kita jadwalkan. Jadi mungkin sistemnya adalah sistem konfirmasi. Ibu datangnya jam sekian ya, tepat ya, karena setelah itu sudah ada jadwal yang lainnya. Itu jadi mengurangi jumlah. Kemudian perginya mestinya adalah dengan menggunakan menggunakan transport umum ya, kalau bisa ya dengan sendiri, naik sepeda motor sendiri atau apa, supaya tidak kontak. Kemudian untuk anak-anak yang lebih besar, itu tadi mencegah terjadinya tangannya pegang-pegang, lari ke sana, lari ke sini. Ya, seperti itu insya Allah, kalau kita lakukan itu dengan physical distancing, nggak ada sumbernya, ya insya Allah anak itu aman aja. Ya. Tetap ada physical distancing sama webcamnya jangan terlalu lama ya, Dok ya. Kita harus mengatur ya. Oke, ini ada pertanyaan dari jauh, Dok. Ida Ikalbar, Suriviana. Ini Dokter Suri ya kayaknya ya. Bagaimana dengan pemberian IPV? Apakah harus bersamaan dengan OPV? Karena di Kalimantan Barat IPV seringkali tidak ada di puskesmas, sehingga datang ke vaskes rumah sakit hanya untuk IPV. Kapan sebaiknya diberikan IPV jika tidak bersamaan dengan OPV? Ya. Oke, ya ini kayaknya memang masalah nasional ya mengenai IPV. Ya, sehingga untuk teman-teman yang ada di luar DIY itu kan tetap menggunakan OPV 4 dosis ya. 1 untuk pengenalan waktu lahir, kemudian 3 dosis 2, 3, 4. Yang keempat itu harusnya bersama dengan IPV gitu. Kalau IPV-nya nggak ada, maka begitu ada langsung aja diberikan. Jadi tidak, sebetulnya kan kenapa diberikan IPV untuk mereka yang sudah mendapat OPV, karena OPV yang ada sekarang itu kan BOPV. Jadi hanya P1 dan P3. P2-nya kan nggak ada. Jadi itu untuk mencegah terjadinya kasus yang polio P2, maka dia harus disuplementasi dengan IPV yang memang ada 3 strain-nya. Jadi kapanpun begitu ada vaksinnya segera diberikan. Ya. Oke, ya. Semoga sudah jelas. Ini pertanyaan pamungkas terakhir ya, Bapak Ibu semua, jangan kecewa, nanti mungkin lain waktu akan diadakan lagi oleh dari fakultas maupun dari Dr. Mei ini. Pertanyaan terakhir,
mungkin ditujukan untuk Dr. Mei dan juga untuk Dinas Kesehatan juga. Maaf mau tanya Dok, ini dari siapa ini? Bagaimana wacana pelaksanaan BIAS tahun ini? Karena kemungkinan siswa SD belum boleh masuk sekolah. Nih, terima kasih. Ini pertanyaan yang sulit, sulit jawabnya ya. Seperti tadi saya sampaikan di akhir slide saya. Jadi maka untuk bias ini memang harus dilakukan ya, karena juga risiko kalau nanti berkurang mungkin akan ada outbreak yang dia anak-anak itu bisa sebagai sumber penularan kan. Nah, apa yang kita lakukan? Satu, memang kita harus diskusi ini, mempersiapkan semuanya antara Dinas Kesehatan dengan terutama Satgas COVID ya, karena dan saya pikir Satgas COVID kan juga dari Dinas Kesehatan untuk menimbang daerah ini. Kalau Jogja insya Allah saya lihat trennya stabil, mudah-mudahan tidak ada penambahan kasus lagi ya. Nah, kemudian kita persiapkan tadi mulai dari sosialisasi gitu ya, supaya nanti terutama mempersiapkan anaknya juga nih, nanti kalau datang dan orang tuanya datang ke sana itu ya jamnya pas vaksin aja, begitu datang disuntik 30 menit pulang. Itu ya, supaya anak itu tidak kemudian ketemu teman-temannya gapruk-gaprukan gitu dan sebagainya. Sehingga konsep dari physical distancing itu menjadi penting. Kalau saya kemarin ditanya dari Mbak Duduk ini di puskesmas atau di sekolah, kalau saya kok lebih aman di sekolah ya, karena sekolah kan jelas bersih ya. Kalau puskesmas kan ada anak sakit, jadi mungkin di sekolah lebih aman, sekolahnya juga bersih kan, relatif sudah nggak pernah dipakai, sehingga kan kemungkinan COVID juga nggak ada. Tapi tetap tadi menyiapkan alat kebersihan, cuci tangan dan sebagainya, dan mempersiapkan anaknya. Jadi insya Allah sih mudah-mudahan nanti kita diskusikan bersama-sama persiapan sosialisasi untuk BIAS ini. Ya, insya Allah tetap dilakukan BIAS di sekolah ya Dok, di masa pandemi COVID ini ya. Masih ada waktu untuk mempersiapkan. Betul. Terima kasih sekali untuk peserta webinar yang sudah datang di sore hari ini, siang hari ini, dan juga terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Dinas Kesehatan Provinsi DIY, narasumber Dr. Meneni, dan juga para peserta yang ternyata banyak sekali dari luar Jogja juga yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Sebagai kesimpulan singkat saja yang kami simpulkan dari acara webinar hari ini adalah bahwa imunisasi itu sangat penting sekali, terutama diberikan pada anak-anak di usia 18 bulan, dan pemberian imunisasi harus tetap diberikan sesuai dengan jadwal, dengan memperhatikan prinsip-prinsip physical distancing, kemudian waiting time-nya juga harus sangat dijaga sehingga pasien tidak menunggu terlalu lama di fasilitas kesehatan, dan tertib menggunakan masker dan penggunaan masker secara yang benar. Itu sangat penting, dan juga untuk para tenaga kesehatan yang dalam memberikan layanan imunisasi juga sebaiknya adalah para tenaga kesehatan yang tidak melayani pasien COVID dan juga harus terjaga kesehatannya, juga melengkapi imunisasi yang penting agar tidak menularkan penyakit kepada pasien-pasien atau anak-anak sendiri. Terima kasih, kita tutup acara webinar hari ini. Oh iya, bukan survei untuk elektronik sertifikat. Yeah. Oh ya, betul. Nanti kalau untuk teman-teman itu bisa dilihat di chat. Di chat itu Mbak dari hostnya Mbak Listi ini. Tolong nanti ini bisa diklik ya, atau diketik. Nanti tolong diisi. Kemudian nanti otomatis sertifikat itu akan dikirim ke tempat email Bapak Ibu setelah mengisi survei ini. Ya, karena ini juga penting untuk evaluasi kegiatan ini. Ya. Ya. Oke. Mungkin ini ya Dok, berarti mengisi survei, kemudian dapat mendapatkan sertifikat setelah mengisi survei. Ya, ya. Ya. Nih, karena ini nanti di situ ada kira-kira materi apa lagi yang mungkin bisa diseminarkan. Ya. Sambil mengisi kita tutup acara webinar ini ya Dok. Ya, ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Listi, saya live dulu ya, saya tak ke ada misi di tempat lain ya. Monggo. Nanti kalau misalnya yang ada pertanyaan yang belum dijawab, silahkan mengisi di di chat itu, nanti kita coba jawab dengan pertanyaan jawaban tertulis, atau nanti kita juga akan share melalui YouTube ya, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita share lewat YouTube Inaheart supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat di sana ya. Terima kasih.